poinnya bro? Asik. 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 Iya. Pakai batik ya? Iya, baju yang kemarin. Baju minggu lalu bro. Gak apa-apa. Notice, siapa tahu kalau mereka belum nonton yang minggu lalu, Iya. jadi tonton dulu. Baju nggak apa-apa, nggak baru. Yang penting iman baru ya. Enggak, ini cuma gimmick aja bro. Oh iya. Jadi kalau misalnya, makanya pantengin terus ya youth kita ya. Yoi. Nah ini pantengin, jadi aku lihat tadi main kamu gospel banget loh. Gosok sama ngepel. Gospel. Biasa aja. Oh. Enggak, tapi benar-benar. Kamu tuh udah belajar keyboard dari umur berapa sih? Belajar keyboard. Baru pertama kali itu kelas 5 SD, les dipaksa. Sama sih, aku juga dipaksa sih dulu. Iya, sebenarnya jadi aku tuh sebenarnya pengennya main drum. Sama. Iya, Oke. main drum. Iya. Bapakku pengennya aku bisa main gitar. Oh gitu, ya. Terus kelas 5 mamaku beli keyboard. Oke. Karena ada drum juga, ada keyboard. Iya. Gak ngerti aku entah gimana alurnya. Tapi kita mau dulu ibadah kita hari ini. Yo. Sebenarnya lebih ke ngobrol sih, lebih ke deep talk ya. Di deep talk, asik podcast gimana gitu ya. TM podcast ya. Iya. Tapi yuk kita berdoa dulu. Kita satukan hati di dalam, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan, hari yang indah Tuhan bersamamu. Kami mau bersatu hati memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab gak ada waktu yang lebih indah Tuhan, gak ada waktu yang lebih menyenangkan Tuhan dibanding bersama-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari Tuhan di pelataran-Mu, dekat dengan hadirat-Mu, dibandingkan harus 1000 hari di tempat lain Tuhan. Dan kami mau menyanyikan lagu ini Tuhan, menyanyikan pujian ini bukan sekedar pujian karaoke nyanyian Tuhan, tapi kami benar-benar ingin menyanyikannya dari hati kami yang terdalam Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuliakan
kesembuhan, keselamatan yang Kau beri. Oh Tuhan, kami ingin menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami senang Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Kau telah memilih kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang terpilih. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Kau menerima kami Tuhan, tak pandang masa lalu kami, tak pandang apa yang bercela di kami Tuhan. Kau melayakkan kami dan menjadikan kami murid-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ajar kami hari demi hari Tuhan, supaya serupa dengan-Mu Tuhan. Jadikan kami murid-Mu Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau berbagi pengalaman, berbagi testimoni Tuhan, kesaksian sore hari ini. Kami berdoa biar apa yang kami bagikan ini menjadi berkat buat orang lain juga, setiap orang yang ikuti menonton siaran youth ini Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Bro, pegel ya? Iya, saya posisi nggak bagus sekali. Ngomong aja pakai mic tuh. Yoi. Ya, jadi kita sore hari ini pengen sharing nih, pengen kesaksian ya kayaknya ya. Yo, Oke, Friends. Tentang pelayanan juga. Kalau minggu lalu tentang pelayanan dari orang yang saya rasa dia masih menggebu-gebu di umur dia yang segitu. Nah, sekarang kita pengen sharing dari yang masih muda banget ya. Jadi kemarin yang lebih tua, sekarang yang paling muda ya. Hah? Iya. Oh iya. Oh iya dong. Oh iya dong. Kan kau yang nanya kemarin ada sesi Q&A. Oh iya ya. Iya, Iya. Iya, jadi kalau yang belum kenal ini namanya Erik, Oh masa nggak kenal? masih single. Nggak kenal. Siapa nggak kenal? Ya, jadi dia udah berapa tahun Rik melayani? Wah nggak ingat aku. Pokoknya dari SMP. Dari SMP Ya, dong. dari SMP. Dari SMP udah memberikan waktunya untuk Tuhan, untuk talentanya juga untuk Tuhan. Ya bro. Ya karena talenta itu dari Tuhan sebenarnya. Wis. Kita cuma balikin aja sebenarnya. Kita pakai lah, kita pakai. Iya, betul. Tuhan pakai. Jadi ketika Tuhan kasih talenta sama kita, jangan sampai talenta itu kita kubur ya bro, ya kayak perumpamaan talenta ya enggak? Iya. Jadi harus berkembang ya. Jadi tadi kan di awal udah cerita lu, ternyata dulu belajar keyboard dipaksa ya. Iya. Suruh les. Dipaksa ya les. Tapi lu di awal-awal pernah nyesel nggak? Kayak, aduh kenapa sih harus latihan keyboard? Kenapa gua harus belajar keyboard gitu? Pernah nggak? Kalau nyesel enggak ya, cuma Capek, malas. malas. Karena kan SD kan, Ah. kayak masih kawan-kawan aku sore main-main semua kan, main goli lah, main warnet apa, aku belajar keyboard ngapain coba? Ya, jadi kayak ada satu penyesalan. Waktu itu masih ada satu gerutu gitu ya. Ya kayak ngapain sih? Sedih lah agak. Kenapa sih aku bisa main di luar, orang di sana di luar main, kita malah capek-capek belajar keyboard gitu Iya, ya. itu dia masalahnya. Iya. Tapi ternyata ini ya, setelah berjalannya waktu malah kita sadar itu berkat ya. Iya, betul. Jadi kayak apa? Kadang tuh kan sering kita kayak ngerutu, aduh kenapa sih kok aku harus ngalami ini ya enggak? Kenapa sih aku harus belajar ini ya enggak? Padahal ada niat baik ya. Iya, ada rencana yang baik di Iya, belakangnya ya kan? Yoi. Jadi apa ya? Jangan pernah menyesali ya kalau ada sesuatu yang menantang kita ya, Itu menantang. minggu lalu juga itu kan. Nah, Minggu lalu juga jangan pernah menyesali. betul. Jadi sebenarnya segala sesuatu aku tuh ini apa? Bukan aku sih. Karena segala sesuatu diiluminasi. Ya kan tadi Pak Kris yang khotbah. Waduh. Jadi iluminasi kan. Gak fokus banget aku tadi. Enggak, dia harus ini apa? Harus teknikal dia bahasanya. Enggak boleh gaya-gaya karismatik kali. Enggak apa-apa, kan kita gereja karismatik. Oh iya, betul. Iya. Nanti kan kalau karismatik kan geng bilang rema gitu kan. Tapi kalau secara teori kurang tepat gitu. Nah, jadi artinya apa? Di dalam pelayanan tuh kadang ada sebuah pengorbanan, betul nggak? Pastilah. Dalam sebuah pengorbanan itu awalnya kita nggak berkorban, di awalnya kita kayak capek gitu ya. Kenapa sih harus gini-gini? Rupanya setelah lu belajar keyboard,
capek-capek mengorbankan waktu yang bisa main warnet, ngehack billing. Anda itu. Oh, itu aku ya. Oh iya. Gimana bro? Biar gak nyusahin orang tua. Iya betul juga. Paling masuk penjara. Dulu amit-amit hampir sih dulu, puji Tuhan enggak. Ternyata di balik itu semua, di balik pengorbanan itu Tuhan menyiapkan rencana yang ini di depan ya. Dan terus gimana tuh? Akhirnya lu masuk pelayanan gimana? Gimana sih awalnya gitu? Akhirnya itu karena terpaksa juga atau? Apa pelayanan? Pelayanan. Jadi aku sebenarnya dari dulu tuh gimana ya bilangnya? Aku kalau diajak sesuatu kayak misalnya aku bisa main keyboard nih, terus diajak main keyboard gak? Aku nggak berani bilang nggak tahu kenapa. Oke. Iya, jadi pertama kali ngajak tuh Bang Agato sebenarnya. Oke. Baru dibilang main keyboard ya, sebenarnya aku nggak mau. Oke. Cuma kan kayak nggak tahu sih kenapa kayak bawaan aja, ya udah iyalah. Oh iya. Gitulah, main lah akhirnya sampai sekarang puji Tuhan. Iya. Berarti itu kayak karena diajak jadi akhirnya pelayanan gitu. Diajak. Seneng nggak sih sebenarnya waktu awal pelayanan lo? Enggak. Kenapa tuh? Gak apa-apa, terbuka aja. Karena gini, dari awal kan, aku kan les dulu kan yang kayak gini ya, sorry ya. Iya. Oke. Pakai gini, ngerti ya? Ini kayak coaching ya? Iya. Ya langsung jalan gitu ya? Iya, jadi kayak gondang-gondang Batak gitu lah kan. Iya, oke. Ortung. Oh jadi lu biasanya yang dulu latihannya tuh kayak gitu? Ya organ tunggal kan. Pakai organ tunggal, oke. Main melodi-melodi lah, baru nyampe di gereja kira mainnya kayak gitu juga. Baru ternyata pas diajarin, mainnya harus gini deh, gini. Banyak kali aturannya, pindah-pindah kunci banyak. Komping lah. Ya, komping lah dulu awal-awal. Kalau di keyboard tuh namanya main kunci yang berat, kunci bassnya sama kunci triadnya ya. Iya. Kunci 3 ya, kunci lah gitu. Jadi sebenarnya awal-awal kayak, kayak nggak bisa sih, karena susah. Awal-awal aku pelayan tuh lagu-lagunya lagu-lagu yang banyak. Ngersota. Iya itulah, susah lah pokoknya, banyak kunci lah. Kalau sekarang gampang, gua kan udah jago sekarang. Kalau dulu ya memang susah kali, jadi awal-awal udah bisa ya. Sampai waktu itu bilang ke mamaku kan, mak kayak nggak usah lah mak. Kan ada Bang Agato juga kan. Yeah. Gak bisa, mamaku tetap paksa, main lah akhirnya. Tapi kalau ditarik-tarik ini kejadian itu kayak gaya-gaya Musa ya nggak sih? Apa? Musa. Waktu dia dipanggil kan. Musa yang mana ya? Ya canda-canda. Yang dia lagi gembalain sapi kan, pom, tiba-tiba kayak ada api, tapi nggak kebakar ininya rumputnya ya nggak? Masih ingat ya? Enggak. Kayak rendeng, aku sering cabut sekolah minggu soalnya. Ya. Oke, jadi ceritanya itu waktu itu kan Musa dipanggil kan, katanya pimpin umatnya waktu bangsa Israel di perbudakan mana ya? Oh ya, mana aja. Oh ya. Ya. Jadi Musa itu ngelak bro, bilang gini, Tuhan suruh gitu kan, terus bilangnya, aduh Tuhan, Musa ngomong nih, aduh Tuhan aku nih nggak pandai ngomong. Ya udah nanti aku bisa bikin ngomong lah gitu. Ini kita ngomongnya gaya santai aja ya maksudnya. Tapi Alkitab udah baca sendiri lah, harusnya tahu lah dari sekolah minggu udah tahu lah ceritanya. Terus bilang, terus dia nggak ini lagi beralasan lagi gitu. Musa bilang apa? Aduh Tuhan, aku ini takut nggak dipercaya, masa harus ketemu Firaun gitu ya kan? Iya. Terus Tuhan kasih jamin lagi, udah aman, nanti ada abangmu juga ya kan, si Harun ya? Iya ya? Gak tahu. Iyalah. Pokoknya aku cuma tahu. Aku nggak persiapan soalnya. Aku ingat aja, batek gitu kan, oh ya ini mirip ceritanya gitu. Jadi aku lihat kita tuh di awal waktu kita awal melayani itu kadang ragu-ragu ya sama kayak Musa. Aku tuh seneng loh, kenapa kok Tuhan mengizinkan hal-hal yang menjadi kelemahan manusia tertulis dalam Alkitab. Karena itu Alkitab itu, aku sadar pada akhirnya itu adalah suratnya, pesannya yang Tuhan pengen kasih tahu ke setiap kita. Jadi bilang, kita ini manusia punya kelemahan masing-masing ini. Tapi toh pada akhirnya di setiap cerita tokoh Alkitab ini yang itu selalu akan berhasil. Ya walaupun dia punya kelemahannya. Iya. Walaupun dia termasuk Samson. Sekalipun dia di akhirnya memang dia ada sempat jatuh gitu. Iya, tapi pada akhirnya dia berhasil juga kan. Sekalipun akhirnya mengorbankannya juga, nyawanya juga gitu loh. Jadi di situ aku mikir baik juga, baik loh Tuhan tuh kayak
dia tuh nggak ngasih role model yang dari awal tuh hebat, Kan sekarang kan kalau kita baca-baca mitos, baca-baca cerita legenda rakyat dari awal sampai habis, cerita tokoh itu pasti bagus terus kan. Mungkin yang kelihatannya itu kan. Tapi kan di Alkitab enggak. Di awal tuh selalu ada kelemahan. Sama kayak kita dulu kan. Kayak lu kemarin agak ogahan ya. Sama aku juga dulu agak ogahan juga dikit. Sekalipun agak seneng kan. Mainnya ada dulu kan masih ada pengdamai ya. Iya. Ada Bang Yogi gitu kan. Boleh lah. Tapi awalnya kayak minder juga ya. Apa nggak usah ya? Atau minggu depan aja ya. Pas di atas, pas udah main mikir, aduh kalau bisa cepet-cepet gitu. Bisa selesai gitu. Dan itu sesuatu yang wajar, ya kan? Prosesnya. Proses. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin lagi pengen pelayanan tapi ngerasa takut atau ngerasa ragu. Gengsi sih sebenarnya sekarang lebih banyak. Sekarang lebih banyak gengsi. Tapi it's okay. Gengsi itu gimana sih? Gengsi itu kayak gimana ya? Kalau dibilang nggak pede juga ya, cuma kayak gimana ya? Mungkin tergantung pergaulan sih. Mungkin dia ngelakuin sesuatu terus nanti mungkin bagi sebagian kawan-kawan dia kayak alay gitu kan, atau gimana nggak tahu. Ya sebenarnya tergantung perspektif. Iya. Tergantung perspektif. Jadi balik lagi soal kalau misalnya ada nih teman-teman kayak aku pengen pelayanan tapi masih ragu-ragu, masih takut. Tenang aja, Musa juga gitu, ya enggak? Siapa lagi tuh ya yang dulu di Musa tuh di Alkitab yang kayak gitu juga? Siapa yang raja masih muda? Dia nggak tahu ngomong juga. Daud. Yoi. Daud. Bukan. Siapa ya? Raja muda kan? Iya masih muda. Kan dia disuruh mimpin, tapi dia nggak pandai ngomong. Tapi Tuhan tetap percayakan dia jadi raja. Siapa namanya, astaga? Coba tanya Tuhan Yesus. Kita kan harus spontan ya bro ya? Iya spontan. Gak ada persiapan. Jadi kita benar-benar kesaksian, bukan sekedar apa itu istilahnya? Settingan. Kita nggak ada settingan di TIFCS. Settingan ada itu Cis. Apa tadi? Aku masih penasaran. Coba kau ingat dulu. Raja apa? Siapa ya? Pokoknya dia dipercayakan jadi raja. Cuma dia kayak bilang sama Tuhan, aku tuh nggak pandai ngomong. Oke. Siapa ya? Aduh. Salomo nggak mungkin. Enggak, Salomo tuh wise dia. Hebat ya itu. Iya. Salomo tuh di awal hidupnya dia nggak minta kekayaan atau musuhnya mati ya kan? Hikmat. Dia minta otak. Otak bro, sumber. Bukan sumber sih, alat. Karena sumbernya atas Tuhan. Gitu. Oke, jadi ternyata di awal melayani ya sama ya. Bukan sama. Ternyata lu nggak masih ragu takut, tapi akhirnya Tuhan mampukan gitu kan. Nah, aku mau nanya nih, apa sih? Enggak lanjut. Apa sih yang membuatmu semangat melayani? Motivasimu itu apa gitu? Kalau awal-awal ya, saya pertama karena aku pengen punya banyak kenalan yang pastinya sebidang di musik. Oke, itu kan secara apa ya sih? Itu kan secara pribadi kita lah ya, daging kita gitu ya. Kalau bicara soal melayani ya, jangan gak usah munafik juga karena itu perlu juga. Iya, itu perlu sebenarnya. Jadi itu kan relasi. Iya, relasi. Manusia kan sosial aja perlu relasi. Iya, habis itu gimana tuh? Terus aku pernah dengar satu khotbah gitu kan, sharing lah, bukan khotbah sharing kayak kita ini kan, aku main keyboard juga kan bukan karena iseng-iseng kan. Betul. Karena memang dari awal aku main keyboard, mama aku tuh bilang si Erik ini harus main di gereja. Iya. Nah, jadi bukan tanpa sebab dong. Terus mama aku udah ngeluarin duit nih, aku bisa main keyboard. Tuhan juga memang udah percayakan aku main keyboard kan. Tuhan udah ngasih talenta, ya dipakai, harus dikembangin. Percuma soalnya nggak cuma berguna di pelayanan aja, di kehidupanku sehari-hari juga berguna sebenarnya main musik ini. Iya. Cari kerja bisa, cari duit bisa. Iya. Kecuali pandemi bro, agak susah. Tapi puji Tuhan udah mulai banyak. Iya. Iya. Tapi ya kalau mau bilang pergaulan tentang musik ya, kita perlu sebagai anak Tuhan harus lebih hati-hati lah ya. Iya. Ya di dunia musik tuh, maksudnya dunia musik player tuh ini ya alat itu. Maksudnya pemain musik. Session player itu. Ini kayak jago gitu ya denger ya. Jadi harus menjadi garam lah di tengah-tengah itu. Karena ya agak-agak harus kuat iman lah. Jadi gitu ya. Jadi nggak ingin menyanyiakan apa yang udah Tuhan kasih. Kok. Bagus sih itu. Jadi jangan sampai kayak perumpamaan talenta yang di dalam Matius ya. Apa? Perumpamaan talenta di Alkitab. Perumpamaan? Perumpamaan talenta. Pernah dengar?
Benar, cuma tahu ayatnya. Nah, jadi perumpamaan itu tuh gini. Jadi dia Tuhan tuh kasih perumpamaan, ditulis di Alkitab, dibilang gini. Jadi ada satu tuan ngasih tiga anak buahnya. Yang satu dikasih 5, satu dikasih 3. Yang satu lagi dikasih 1. Aku yang paling ingat yang dikasih 1 itu sih. Jadi yang paling banyak melipat gandakan talenta yang dia kasih. Jadi talenta itu duit maksudnya. Maksudnya konteksnya duit di situ. Tapi juga bisa masuk konteksnya apa bakat kita gitu. Nah, anak buah kedua juga yang dikasih walaupun lebih sedikit dari yang anak buah pertama, itu dilipat gandakannya dia juga. Tapi yang terakhir dipendam, disembunyiin. Satu itu. Yang cuma dikasih 1. Kadang aku dapat juga nih, barusan dapat gini. Ini dari sisi bakat ya. Kalau dari sisi bakat aku perhatiin orang satu ini minder. Kenapa aku cuma 1 bakat, sedangkan misalnya nih, kan ada orang cewek cuma bisa main drum. Iya. Tapi ada yang bisa multi gitu. Nggak bisa yang lain. Bahkan bakat di luar musik, cuman yang dia pakai di kerjaan. Cuman 2 itu mungkin ya. Terus akhirnya dia nyerah gitu kayak, alah aku cuma bisa main drum. Teman-temanku yang lain bisa banyak gitu. Akhirnya dia pendam akhirnya nggak bisa. Nah, kalau kita lihat ke perumpamaan talenta ini, pada akhirnya tuannya itu datang lagi dan meminta pertanggungjawaban. Mana kok sembunyiin gitu? Iya. Sekarang kan pilihan kita, mau jadi anak buah yang melipat gandakan atau tidak gitu. Aku rasa sih kita semua pengen jadi anak buah yang melipat gandakan ya. Nah, sekarang kalau aku dapat dari sisi ekonomi. Kenapa orang kaya makin kaya dan orang yang punya kapital dikit, punya uang dikit makin merana? Aku nggak tahu, cuma kalau mungkin ya orang yang berduit ya, dia punya duit mungkin diinvestasikan lagi, dikembangkan dia lagi. Mengembangkan talenta. Iya. Betul kan? Iya, dikembangin lagi, jadi makin banyak duitnya. Tapi tahu yang sedikit kan merasa takut hilang kan? Iya. Jadi disimpan dia. Nanti habis nggak makan. Padahal setiap tahun ada namanya inflasi. Apa? Inflasi. Jadi itu nilai mata uang akan semakin mengecil dari tahun ke tahun. Makanya zaman dulu ibu kita suka ngomong, dulu kalau beli bakso cuma 500 perak gitu kan. Itu namanya inflasi. 500 perak yang dulu itu banyak, 500 perak yang sekarang bahkan bayar parkir pun tak bisa. Iya. Ya kan? Nah, itu namanya inflasi. Akhirnya ketika dia punya sesuatu yang sedikit, dia nggak mau mengembangkannya karena ngerasa takut hilang, ngerasa ya ini yang kupunya gitu, aku jaga gitu. Akhirnya dia akan, ya itu berarti rupanya apa? Rupanya sesuatu yang salah ketika kita melipat gandakan sesuatu. Berapapun yang Tuhan kasih ke kita ya kan. Berapapun yang Tuhan kasih, entah cuma dikasih 1 talenta, cuma bisa main drum, ya udah main drum lah sampai jago banget, sampai kok latihan muntah-muntah gitu. Dan aku perhatiin semua orang yang punya 1 talenta dan nggak bisa main yang lain, jauh lebih jago kali. Jauh banget. Dia cuma bisa nyanyi, nggak bisa main musik, nyanyinya jago banget. Betul gak? Betul bang. Itu adalah contoh-contoh kasus di mana orang punya dikasih 1 talenta, tapi karena dia cuma dikasih 1, waktunya dia bukan dia buang, dia spend untuk 1 talenta itu. Akhirnya dia lebih jago dibandingkan orang punya banyak talenta. Iya, betul. Punya banyak talenta tapi dia cuma mengembangkan aja udah gitu. Bagus, tapi lebih bagus kalau yang 1 talenta dia akan jadi spesialis ya. Iya. Udah master lah situ ya. Andai ada perumpamaan itu, tapi nggak mungkin ada satu maksud Tuhan nggak tulis ya perumpamaan, maksudnya endingnya gitu ya. Tapi kan kita bisa lihat di buktinya di dunia nyata yang sekarang gitu loh. Jadi hari ini kita lumayan belajar banyak ya. Pertama, jangan pernah ragu untuk melayani. Tuhan mungkin udah panggil kita untuk melayani. Sekalipun kita ragu, takut, Tuhan akan memampukan kita. Betul nggak bro? Dan kadang mungkin sebelum melayani kita mungkin ada sesuatu yang mungkin dipersiapkan ya. Mungkin main musik kita pun disuruh les nggak enak, atau suruh belajar, atau kita ngerasa minder nggak bisa main musik sendiri. Yang teman-teman kita bisa main musik. Mungkin minder, mungkin tuh mindernya itu salah satu pancingan kita untuk bisa belajar.
minder kok belum bisa-bisa, itu kan pancingan kita untuk belajar. Jangan pernah menyerah bro ya. Iya. Atau malah waktu kita dulu belajar terpaksa karena ya sebenarnya kita nggak pengen, kita pengennya main game, main warnet, main goli, ya kan, main sepedanya ban depannya dilepas. Gua banget ya. Hah? Gua banget ya. Apa? Gua banget. Bannya dilepas terus kita ini kan kan zaman-zaman dulu tuh ya. Iya, iya. Terus sepedanya dicet-cet. Itu zaman kapan ya? Terus pakai teglas supaya punya kayak motor. Oh iya, suara trail ya. Ngakak sih itu. Jadi jangan pernah menyesal atas apa yang udah terjadi, segala tantangan yang kita hadapi itu ada satu maksud untuk rencana yang lebih baik di depan. Iya, iya. Dan juga yang terakhir, kalau kita punya talenta dikembangin bro ya. Harus. Aku udah kenal si Erik ini dari dia baru main kunci-kunci ya. Iya, iya. Sekarang udah lebih hebat dari aku bro. Hobi sekali berbohong. Tadi dia main gospel, kalian dengar sendiri kan? Mainnya bagus banget. Lagu apa? Amazing Grace tadi ya, bukan? Iya, Amazing Grace kan. Oh, itu enak banget loh itu. Lagunya tadi mainnya. Jadi kalian lagi lihat bukti hidup gitu dari seorang yang mungkin udah ngelewatin banyak hal, akhirnya bisa sampai di sini. Itu bukan karena keberuntungan ya. Enggak. Karena perkenanan memang Tuhan. Ada rencana Tuhan di situ. Iya, perkenanan Tuhan. Karena dia bukan sekedar mau, tapi dia juga berusaha, ya bro. Kita berusaha. Ya awalnya kita mau dulu, dari mau menjadi niat kita, akhirnya kita berusaha. Itu pun butuh pertolongan Tuhan juga itu buat mau. Iya sih. Dan itu semuanya memang semuanya dari Tuhan sih. Iya. Semuanya itu bahkan niat kita itu ya dari Tuhan. Circumstances, situasi, faktor-faktornya kayak akhirnya lu dipanggil melayani. Maksudnya diminta Bang Agato waktu itu ya. Iya. Untuk melayani itu kan salah satu rencana Tuhan, salah satu pekerjaan Tuhan. Oh ini aku akan pakai Agato untuk memanggil anak gitu, untuk melayani main musik gitu. Jadi kalau kalian udah dipanggil, ada kayak hati kalian tergerak untuk melayani, ya lembutkan aja hati, mau serahkan semuanya sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Oh ya, aku mau naik satu lagi bro. Apa? Dulu kan sempet lagi sibuk-sibuknya sekolah, tapi harus melayani juga. Gimana cara ngaturnya tuh bro? Ngatasinya? Sebenarnya kalau dibilang sibuk nggak sibuk-sibuk kali ya. Kalau kan awal-awal pelayanan ya, itu kan SMP kali ya. SMP kan masih bisa lah, nggak sibuk kali. Kalau SMK ini ya mungkin ya. Yeah. Untungnya COVID. Untungnya COVID. Jadi punya untung bagi lu, bagi semua orang mungkin dealer iya, untung banget sih. Iya kan ada untungnya ada enggaknya juga iya, kan. Ada keuntungan dan kerugian ya. Iya, sekalipun lebih baik kerugiannya. Karena mungkin kalau nggak COVID, aku nggak bakal latihan lagi. Gak bakal apa? Nggak bakal latihan lagi. Karena memang semenjak aku sekolah, aku tuh udah jarang kali megang keyboard bang. Okay. Jadi aku megang keyboard tuh pas mau latihan ke gereja aja. Oke. Semenjak COVID tuh memang bener megang terus. Kalau manage waktu ya. Aku sebenarnya nggak pernah sibuk. Jadi puji Tuhan ya punya banyak waktu sih, jangan disia-siain. Jadi Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kau bisa ada waktu untuk mengembangkan dirimu ya. Iya, berat, keren. Oke. Jadi cukup banyak yang kita pelajari hari ini, sore ini. Yo. Lu ada nggak apa yang pengen lo sampaikan ke teman-teman sebaya lo, atau bahkan yang lebih tua kayak gua, pesan-pesan supaya tetap dalam Tuhan, supaya tetap mengembangkan talenta, apapun apa yang lu pegang itu, ada nggak? Pakai logo ya? Pakai logo ya? Yo, Ibrats. Jadi podcast ya. Ini kebawa dari tadi malam. Oh iya. Teman-temanku yang dari Jakarta semua soalnya. Nyari referensi untuk hari ini. Nyari referensi untuk hari ini. Yo, kemarin sore sih, bukan malam. Pesan ya? Pesan apa sih tadi? Buat pesan-pesan gimana? Ya apa sih yang kau pegang itu bisa, apa yang mau kau bagikan sama orang-orang di luar sana? Kan ini kan YouTube ya. Iya. Iya. Gini aja sebenarnya, kalau Tuhan udah kasih sesuatu, jangan gimana bilangnya ya. Ya jangan ragu lah mau pakai buat Tuhan, karena kan pada dasarnya ini dari Tuhan ya. Ini aku bisa main keyboard nih, kalau nggak Tuhan ceburin aku ke dunia musik, aku nggak bakal pelayanan sebenarnya. Yeah. Terus
gak usah ngeluh kalau misalnya udah dapat pelayanan ya. Terus misalnya mau gimana bilangnya, minta hikmat lah dari Tuhan, karena kita mau melayani juga butuh hikmat sebenarnya. Betul. Terkadang motivasi kita melayani itu bisa salah. Iya benar. Karena kan ada kan beberapa gimana ya? Ada sih kan. Ada. Mungkin potong dikit nggak apa-apa. Iya. Jadi banyak sih beberapa dari sebaya kita. Iya. sebaya kau lah, sebaya kau. Bahkan sampai sebayaku. Melayani itu kadang motivasinya kurang tepat. Entah itu mulai dari pansos. Iya. Tebar pesone, tebar pesona. Hati-hati bang, hati-hati bahasanya. Oh iya ya. Enggak lanjut Ya, aja. kenapa itu? Enggak Enggak lanjut. apa-apa ya. Nanti ada yang sakit ini ya, sakit ginjal. Karena memang aku dulu kayak gitu. Hah? Karena memang aku dulu awal-awal pas pelayanan tuh motivasi aku sempat salah. Ya. Kayak ngerti lah. Ya, itu motivasi yang harus dihilangkan sekalipun kalau memang saat ini sekarang begitu ya bertobat lah gitu kan. Iya. Cuman ya sebagai pemimpin mungkin pemimpin di luar sana ya maklumin aja dulu, diingetin pelan-pelan ya enggak? Iya. Karena kalau kayak gitu ditegur sakit hati pasti ya. Pasti Sakit hati. Jadi kita harus diplomasinya harus mantep, pendekatannya harus pas ya enggak, betul nggak bro? Gitu. Tapi kalau pesan-pesan buat orang-orang yang masih kayak gitu ya, mungkin yang masih merasa, aku nggak play victim, maksudnya yang mungkin masih merasa, pas kalian melayani, sebisa mungkin tuh harus sadar yang kalian layani itu raja segala raja. Dan kalau kalian melayani, pas kalian melayani, harus tahu kita tuh rendah, kita tuh main, itu bukan karena kita layak. Iya. Memang kita dilayakan, kita diajak sama Tuhan. Iya. Tuhan yang suruh kita main. Bukan karena kita bisa main keyboard jago, enggak. Benar. Karena memang Tuhan yang kau main, ya udah main, rendahkan, diminta hikmat sama Tuhan waktu kita melayani gitu. Jadi motivasi kita itu nggak salah. Benar sih. Aku kalau misalnya biasanya kalau lu di atas panggung mikirannya gimana? Pikirannya ya, aku mainnya harus bagus karena aku lihat orang. Apa? Aku mainnya harus bagus karena aku lihat orang. Karena aku lihat kau orang. melayani Tuhan melalui orang yang mendengar bagaimana musikmu. Waktu sebelum aku sadar soal kayak gini semua ya. Aku tuh kayak main tuh, harus kayak gini, harus banyak. Ini gitu. Ngerti lah ya. Sepeda keren ya. Pulang, Erik jago mainnya ya. Jujur aja sebenarnya nggak ada kepuasannya di situ. Iya. Yang bikin sebenarnya main jago itu nggak salah. Iya, nggak salah. Motivasinya ya. Iya. Jangan sampai salah karena kita main untuk Tuhan. Itu aja sebenarnya. Betul. Main musiknya rame nggak salah, tapi motivasinya kalau salah pasti jadi salah. Kalau aku sih pribadi aku main musik rame kan. Iya. Kenapa? Ya karena kita harus ngasih yang terbaik buat Tuhan. Betul. Pertama kasih terbaik buat Tuhan. Kedua, lagi dikit yang main. Ya, drum, bass, keyboard. Gimana biar padat suaranya? Main terus lah ya. Main terus. Dan ya puji Tuhan, rupanya orang diberkati ketika kita melayani gitu kan. Jago dia. Enggak gitu. Maksudnya kayak enggak. Orang kalau misalnya bagus, dia tahu maksudnya gimana cara menghargai sebuah pelayanan orang. Dia nggak akan bilang kamu jago. Kalau jago kadang jangan-jangan iri dia. Iya, jadi hati-hati. Tapi dia bilang makasih ya. Nah, kalau makasih itu artinya apa? Artinya kita udah memberkati orang melalui permainan musik kita. Ya kita tujukan untuk Tuhan. Ya kan? Gitu. Bilang makasih ya. Gitu. Jadi itu sih, itu lika-liku pelayanan pemain musik ya. Sebenarnya nggak terbatas di pemain musik. Singer, multimedia itu lebih keras ya menurut gue. Keras, dari belakang layar jarang ada yang tahu ya kan. Iya. Tapi besar kali tuh. Mereka sering di press. Iya. Kayak di mana-mana juga sering di press. Karena kan sekarang kan online terus kan. Iya, nanti ada masalah, wah mana nih multimedianya nih? Oh nggak benar nih, audionya mana? Iya. Dan mereka tuh menurutku orang yang paling rendah hati. Karena nggak pernah kelihatan, tapi mereka kasih yang terbaik, betul nggak? Iya, masih setia lagi ya. Iya. Yang paling rentan tuh yang kelihatan, tapi nggak kelihatan. Hebat sih. Keren. Dan mereka juga sekalipun ditekan, tapi mereka tetap kasih yang terbaik. Itu aku salut. Malah anak-anak multimedia tuh rata-rata mereka kerjanya under pressure, di bawah tekanan. Iya. Kayak, di mana-mana kan gitu kan. Aku pernah lihat tuh yang di TV. Gimana? Kamera 1, take 1, stand by. Enggak ke situ. Ya, tapi aku salut sih. Pemain musik, singer, dan juga bahkan sebenarnya pelayanan tuh apapun pelayanan kita
kita harus kasih yang terbaik, betul nggak bro? Karena Tuhan akan disenangkan, dan kedua orang akan orang akan diberkati dari pelayanan kita. Bukan mengejar kepuasan dari orang yang berterima kasih sama kita, enggak, bukan itu. Tapi mengejar kepuasan bahwa kita sudah kasih yang terbaik buat Tuhan. Udah berhasil lah jadi berkat gitu. Udah berhasil, puji Tuhan. Hari ini aku udah kasih yang terbaik. Dari Tuhan untuk Tuhan. Iya, gitu. dari Tuhan untuk Tuhan. Jadi that's it. Minggu depan Kak Jo bakal sharing buat kita. Asik. Tentang person worship. Jadi ini udah pelayanan habis itu person worship. Oke, jadi teman-teman pastikan kalian subscribe channel kita GSJ Tesalonika ya. Iya. Kita gereja kita ini. Jadi kalau teman-teman juga pengen melayani, nanti kita kasih nomor telepon kali ya di komen di deskripsi ya. Nah. Jadi kalau kalian pengen melayani bisa hubungin Erik. Iya aku ya. Kok gini? Enggak, maksudnya kita. Iya. Nanti kita bikin grup aja khusus yang pengen melayani. Jadi teman-teman bisa langsung join dan kenalan, nanti kita bakalan approach, kita bakalan kita seru-seruan, dan nanti kita meeting atau enggak kalau udah pandemi udah reda kita bisa fellowship bareng gitu. Ya enggak bro ya? Oke. Jadi apa tadi kita wrap up? Pertama, jangan pernah menyesal atas segala sesuatu yang jadi tantangan kita, karena ada rencana baik di depannya. Kedua, jangan pernah ragu untuk memulai pelayanan, karena Tuhan akan menyiapkan, akan menyediakan segala yang kita perlu. Yang ketiga apa tadi bro? Jangan pernah rasa takut ketika kita punya kelemahan, karena Tuhan akan memperlengkapi kita sehingga kelemahan kita akan hilang. Mungkin hilang apa? Bahkan diubah jadi sesuatu yang baik gitu. Dan yang terakhir, motivasi melayani itu harus tetap kita jaga, jangan sampai untuk mencuri kemuliaan Tuhan ya istilahnya. Jadi itu aja sore hari ini teman-teman. Semoga teman-teman diberkati dari sharing kita. Dan Erik. Ini pertama kali Erik nih ngomong di depan kamera di YouTube ya. Langsung lagi ya. Iya gak apa-apa. Kalau gak gitu gak jadi, harus kecebur kan, makanya aku bilang ini kan. Iya betul. Iya kan harus kecebur sekali. Ya. Kan nanti besok-besok udah pernah aku. Jadi kayaknya lebih lego. Bukan sombong tapi lebih secara psikologi lebih santai gitu. Udah ada pengalaman lah. Iya berat. Jadi itu aja. Aku minta Erik untuk tutup kita dalam doa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai sharing Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kiranya apa yang menjadi pembahasan kami hari ini Tuhan bisa menjadi berkat juga banyak buat orang Tuhan, menjadi pelajaran juga bagi kami ke depan, gak terkecuali buat kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah sore ini Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, di dalam nama yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Shalom guys. Sampai jumpa minggu depan. Oh iya, kita ada pengumuman juga nih. Apa? Di KMD itu bro. Oh iya. Tanggal berapa ya? Lah kan Anda itunya. Oh iya, 5 November. Aku pura-pura lupa. Oh iya. Jadi kita ada acara GSJA apa tuh? Bukan Sebatam sih. Sampai Riau juga soalnya bro, Sumatera lah. Oh iya. Nanti dia versi Zoom, ibadahnya tuh kayak Zoom gitu. Dan kalian ikut ya, karena ada hadiah menarik, ada kuisnya. Kuisnya aku yang bikin soalnya. Kasih. Biar menang gereja kita. Apa? Kasih. Enggak. jangan. Nanti dikira nepotisme bro. Enggak, mending aku kirimin GoPay buatmu, aku bantuin aku gitu. Sama aja. Jadi lebih adil ya kan? Iya. Biar aman gitu. Ya, jadi itu aja. Nanti aku share di grup ya sekalian. Flyernya, nanti flyer baru dapat sih. Oke, sampai jumpa Sabtu. Minggu depan. And see you guys. Bye. Main dulu Kirk Franklin tuh. Aduh, jangan. Takutnya main dulu.